Ya, terima kasih. Selanjutnya yaitu pembahasan itu terkait dengan concern Bu. Yang pertama concern sering membatalkan kelas secara mendadak dan seenaknya menentukan jam kuliah. Mungkin dari Bu Eni dulu ada tanggapannya terkait yang perwakilan satu ini. Dulu atau satu-satu ya? Satu lagi. Ya, ini masalah klasik ya. Iya. Sudah sering dibahas ya oleh berkaitan dengan mengatakan tulis. Kalau semua dosen itu insya Allah ya akan berusaha mengajar itu sesuai dengan kelasnya. Akan tetapi sebenarnya ya tidak semua dosen ya, terutama yang pimpinan ya, yang pimpinan itu kan ada seringnya ada rapat mendadak ya. Urusannya dosen itu tidak hanya belajar ya, ngurusi akreditasi, kemudian kemarin kita ISO internasional, kemudian juga urusan dengan universitas, itu juga mohon maklumi itu kalau yang pimpinan. Tapi kalau yang selain pimpinan, seharusnya tidak merubah jadwal. Karena kan kalau tidak ada rapat ya, mereka yang bukan pimpinan itu kan tidak ada rapat dengan fakultas, tidak ada rapat dengan universitas, tidak rapat dengan lembaga-lembaga universitas itu tidak ada. Jadi kami berharap yang bukan pimpinan prodi itu harusnya tidak cancel jadwal begitu mudahnya, kecuali kalau pas kayak kemarin ya vegetasi itu kan memang semua kita kerangkan ya. Tapi kalau semua itu kan udah nggak ada ya, insya Allah relatif harusnya. Nah, ini mungkin perlu didetailkan siapa yang sering mengcancel itu, apakah pimpinan atau dosen biasa. Kalau pimpinan berarti yang kemudian tapi kalau dosen biasa kita sudah tidak ada verifikasi, saya kira tidak sering lah. Apalagi kalau mau sering ganti jadwal itu kan juga repotnya. Kalau ruangan sudah nggak ada, seragam dengan yang saya kira dosen itu tidak semudah itulah mengganti jadwal, kecuali kalau benar-benar kondisinya mendesak. Mungkin dari Ibu ya. Yang mungkin harus sampaikan Bu Eni hanya misalnya bersangkutan hanya tertentu atau memang hampir sebagian besar atau hanya tertentu saja. Dan mengkonfirmasi penggantinya jam kapan mengkonfirmasi klarifikasi. Jadi sama-sama bisa berbeda. Mungkin lanjut ke pertanyaan kedua. Oke, dosen yang saya tahu seperti yang memakai komputer dan model seperti ini. Mungkin dari Bu Eni dulu ada tanggapannya. Itu dari BPS juga ada Bu. Ada. Sudah di kelas? Iya. Soalnya yang saya tahu dari mahasiswa semester 3 pun banyak dari beliau yang kami mengatakan seperti beliau. Seperti dari sini. Adanya ya semester 3? Iya. Ya nanti akan berusaha kalau yang sandal jepit itu mungkin sakit atau sakit artinya. Ya, nggak bisa. Tapi ini kelas musuh dia pakai sandal. Saya itu belum. Makanya pakai sepatu sandal. Padahal sebenarnya padahal 100%. Ya nanti di insya Allah kan. Tapi kalau yang sandal jepit itu karena mungkin karena kendala sakit ya. Tapi kalau transfer dasar atau hanya bentuknya longgar atau dasar bentuknya
Dasar kan seperti apa ya? Gaya gitu, teman-teman. Sama dasar. Ya, ini Ya kalau tapi ya kita misalnya membedakan mungkin sifatnya umum ya, tidak. Tapi kira-kira cara jalannya kapan kita cerita dan feedback dari kamu. dan nanti kan dari juga ada terkait tentang surat audiensi itu kan beliau biasanya nanti tentang masih hasil dari penelitian ini jadi aku mungkin lanjut saat melakukan saat mahasiswa alternatif dosen tidak perlu di sini di sini mungkin dari ini juga akan banyak kemasalah yang Kalau gimana ya? Kalau filenya kan harusnya kita maksudnya secara ideal, secara ideal itu dosen kita sudah lebih mengetahui ya apa yang harusnya saya sampaikan, ada yang disampaikan dan ini bicara ideal ya. Bicara idealnya ya, apapun yang disampaikan dosen itu kan harusnya bisa untuk memotivasi mahasiswa, tidak mungkin mahasiswa memberi semangat itu idealnya. Tetapi dalam realitanya apa yang seperti itu berarti di forum seperti itu kan pimpinan tidak hadir kan, tidak selalu. Coba pas itu langsung disampaikan karena itu jadi masalahnya sendiri kalau apa yang sudah disampaikan tadi itu kan ya update forum itu boleh atau lebih baik ketua kelasnya misalnya setelah keluar dari forum menyampaikan kalau tidak disampaikan langsung nggak tahu atau nggak menyadari. Jadi harus ada umpan balik yang bagus dari mahasiswa. Ya, karena kalau sudah ini sudah teknis kelas, itu pro kan juga nggak tahu ya Mas Andi ya. Kondisinya seperti apa. Dan aku lagi. Bisa nanti pertanyaan saya bersama itu hanya personal satu sekolah itu adanya apakah ada kesalahannya dengan konstituen Mungkin ada juga lagi beberapa mahasiswa yang juga fungsi ya kan harus mengerti apakah ada orang atau mungkin keadaan juga atau karena kita langsung sekali yang kayak menyampaikan itu kan ada ini ya tidak diterima atau siapapun lah dan kami bisa menindaklanjuti kalau memang apa ya detail ya misalkan soalnya siapa enggak kalau nggak bisa kan kalau menindaklanjuti walaupun nanti insya Allah kan akan di share ya ini akan share hasil pertemuan ini ya saya ikut itu juga feedback kita mahasiswa presentasi tidak perlu berusaha kalau pandangan saya mungkin dipahami itu situasional sekali di dalam kelas. Nah, terlepas itu masuk kategori politis ini atau tidak ini kan Bapak gue ini kemarin juga saya juga kurang mengerti. Tapi yang perlu dipahami itu adalah konteksnya. Karena terkadang ya saya masalah fisik. Masalah fisik. Oh, yang
Standarnya juga mungkin sebelum dengan lumayan, jadi harus ada buktinya mas. Terkadang kita itu sebagai dosen itu agak transisi terhadap mahasiswa karena seperti kita ketahui bersama kalau karakter mahasiswa itu nggak semuanya juga baik. Terkadang ada yang memasukkan kendala, ada yang suka pembahasan ide dan sebagainya. Jadi terkadang kalau ada menerima laporan seperti itu harus ada buktinya supaya juga nanti dari pihak pimpinan juga menilai secara konkret yang bersangkutan seperti ini. Kalau tidak ada buktinya, tentu malah membuat situasi itu menjadi nggak enak. Dari Mbak siapa menekan siapa seperti itu. tanggapan saya gitu. Kemudian kontrak yang keempat kontrak belajar yang diberikan mahasiswa. Jadi yang saya tangkap ya kan seharusnya terkait penilaian puas sama UTS kan seharusnya lebih tinggi antara UTS atau UASnya kan. Tapi ada dosen yang diskusi sama mahasiswanya, jadi UAS UTS itu nilainya sama, misalnya 35/30%. Gitu itu. Ya apa kan totalnya 70% kan? Totalnya 70% kesepakatan berdasarkan kesepakatan biasa. Kadang pun ada yang mungkin ada betulnya. Jadi kalau kontrak itu kan kesepakatannya di awal. Terus kalau satu dua itu kan memang sudah kan di totalnya ini tidak berkembang. Dan seperti saya pernah di depan juga ya, sekarang di depan karena soal UAS itu materi secara UTS, maka 50-50 jadi 35% yang benar nggak masalah sih. Ya, apa mau 40, memberikan 40. Di sampai ini ya pada saat awal kontrak. Ini dari Pak. Mungkin lanjut ke permasalahan selanjutnya, masih ada dosen yang bergantung pada presentasi mahasiswanya dalam pembelajaran. Mungkin ini ada tambahan banyak masalah nomor 5 ini. Presentasi kalau di beberapa pertemuan, jadi kan namanya model pembelajaran ada yang diskusi, ada yang presentasi, ada yang namanya tugas, itu sudah bebas, ya, apalagi di era sekarang. Jadi semua kan sudah sekarang di awal, model yang mau digunakan di kelas itu apa. Nah, kalau memang ada yang kurang sesuai, silakan. Mahasiswa pun berat untuk komplain, untuk merevisi. Jadi jangan terus nunggu di akhir. Kalau memang model seperti itu ditemukan sesuatu yang paham, silakan disampaikan. Bapak Ibu mohon maaf ya. Kalau kami hanya presentasi seperti ini, kami tidak bisa mendapatkan materi. Kami memberikan untuk proses berikutnya, mohon ditanggapi dengan baik. Saya kalau biarkan mulai, gitu ya. Dan saya dengar ada yang kuliahnya kalau memang mahasiswa itu enggak bersedia yang malam, itu disampaikan juga. Jadi jangan takut, ya seperti tiap apa itu kita audiensi yang dosen, sudah sering saya sampaikan. Jadi kalau memang tidak disepakati itu boleh, mahasiswa itu boleh protes asalkan dengan cara-cara yang boleh, yang sampaikan bisa sampai biasanya bukan manusia. Kalau memang kuliah malam sebenarnya tidak ada ya jadwal resmi kuliah malam. Masa sekali 2 kali boleh dan mahasiswa oke nggak masalah. Tapi kalau terus-terusan mahasiswa keberatan kalau kuliah malam ya sampaikan. Dan nggak usah nunggu audiensi, bisa langsung berbagi
Saya Bapak Ibu ini tidak masuk sampai pada pembuangan karena itu pengalaman. Nah, secara dosen juga menjadi feedback bagi keluarga juga, maksudnya depannya di pola ya. Saya tapi apa seperti saya bilang tekanannya mungkin menyampaikan itu tidak selalu harus menunggu informasi ya, mungkin dirasa memang perlu disampaikan kan silakan. Nah kecuali ya perlu disampaikan tapi memang mahasiswa sering ini ya takut ya karena ada contoh mungkin ya dengan menyampaikan kemudian tugasnya tidak baik gitu atau kemudian istilahnya apa ya dicengkel apa ya. Nah itu kasuistik, kasuistik itu namanya. Itu namanya kasuistik. Nah itu boleh disampaikan ke kelas, ya. Nah itu berarti itu sudah istilahnya oknum ya masalah, ya dosennya bermasalah. Yang perlu di ada juga. Ini dari Pak Andi mungkin lanjut masalah tidak jelas dalam menerangkan materi sesuai mood dosen. Kalau menerangkan sendiri itu ya sama. Mungkin yang kedua terkait topik fasilitas. Yang pertama, parkiran yang bergelombang tidak rata, sempit dan tidak rapi sehingga bisa membayangkan mahasiswa. Mungkin dari ini ada tanggapannya. Insya-Allah nanti sudah jadi kementerian. Ya, memang kita sudah ada data asosiasi dari Misalkan mulai 2012 sudah mulai ini. Mungkin Pak Andi ditambahkan lagi sama Mas. Yang kedua lanjut, ada beberapa kelas yang keramik lantainya tidak rata seperti di kelas di 206. Yang kedua apa yang dijadikan dan masalahnya sampai karena kan sudah disebut. Tapi di G26 kemarin PKN kenapa Jadi kalau G26 ya, G26 Di 26. tidak sampai itu kalau misalnya di depan atau di kelihatan apa itu rusaknya itu kan dosen dan tapi kalau mungkin di pojok belakang di mungkin nggak kelihatan nggak bisa intinya bisa dilaporkan dan bukan langsung kalau masalahnya itu harus dilakukan. Yang permasalahan ketiga, kurangnya fasilitas seperti wifi di CT kamar PPNS. Mungkin dari ini ada tanggapannya. Kalau seperti ini langsung ke media 3 coba disempurnakan. Ini kan organisasi mahasiswa. Ya lebih cepat ke media 3 jadi Pak. Lanjut ke yang keempat, tidak ada sabun cuci tangan di kamar mandi serta usahakan setiap kamar mandi diberi ruangan. Mungkin ada tanggapannya. Mungkin. Ini masuknya ke media 2 ya. Dari pusat kita itu sering maksudnya nanti sudah sering. jadi di tanah Ya begitu. Supaya nanti dari lembaga resmi Bineka kirim surat ke lingkungan untuk menjawab. Sampai kalau secara formal dosen kami pimpinan itu sudah menyampaikan di forum kami dulu sedang di dalam dengan surat dari mahasiswa dan saya mungkin nanti dari Pak harus kita bersama-sama semua mahasiswa ya nanti lebih banyak mendengar responnya. Mungkin lanjut. AC yang sering mati dan koridor serta ada tenaga sendiri yang itu juga kalau ini sebenarnya. Ini kan sudah ada fasilitas dari Jepang ya. Mas boleh saya tambahkan ya di fasilitas yang tadi sudah diangkat oleh Bu Eni dan semuanya mengenai keluhan-keluhan fasilitas. Ini saya mau menambahkan kalau dari sisi laporan itu kan sudah diakomodir oleh pihak fakultas melalui yang disampaikan Bu Eni dan semuanya. Yang mau saya tanyakan sebaliknya untuk para mahasiswa menjaga fasilitas ini mulai dalam aspek apa ya?
Setelah ketiga itu saya lembur sampai malam. Kemudian mengamati bahwa uang kelas itu digunakan untuk kegiatan budaya. Dan saya sebenarnya tahu persis orang yang menggunakan ruangan itu bagaimana. Nah, di kemudian hari, ketika untuk conference riset ya, ini menggunakan 105. Itu saya melihat mimbarnya itu dicoret-coret dengan kata-kata yang tidak harus diulang. Jadi ini atau kalau melakukan itu harus ada bukti konkretnya. Mungkin masih bisa membaca begini. Ini kan permanen, tidak permanen. Orang yang lebih lucu dan bagaimana kalau dia. Jadi terkait fasilitas untuk pengelolaan seperti tidak mungkin, tapi sebenarnya mungkin dalam forum ini supaya dua arah ya, Mas. Untuk fasilitas itu kan selama satu kelas itu mas iya smart kelas gitu. Iya jadi saya sebenarnya lihat itu apalagi kan pagi itu saya tahu sebelumnya itu saya melihat yang menggunakan ruangan tersebut. Tapi karena buktinya itu saya bukan ya, Mas. Jadi saya tidak mau menuduh satu dan dua lagi ya. Saya aja. Kan Pak Peter masih baru, masih smart class dulu. Dan paginya digunakan drilling untuk riset ya. Itu rambutan berapa gitu. Oh itu yang tadi tempat yang itu kan sangat apa ya sudah dibangun sangat senang tapi maraknya dan marak tidak bisa diserahkan ke pimpinan atau ke masing-masing itu karena penggunanya juga harus menjaga ini gitu ya Mas supaya dua arah ya. Terima kasih. Itu yang jadi memang agak prihatin juga. Ini sekaligus mengingatkan ya, seperti kamar mandi putra ini. Ini universitas Islam ya, Islam. Kita yang benar-benar kebersihan itu bagian dari ibadah. Malah kalah sering dengan pasien Muslim ini sebenarnya. Saya ini ya, perhatian ini. Itu lewat sesuatu mesti tutup hidung, tutup diri. Laki-laki yang laki-laki ya. Ya itu, nah itu gimana? Misalnya kan kalau tidak hanya sekedar pakai ya, misalnya ya ya, itu juga masukan untuk mahasiswa. Kita sama-sama menjaga. Kurangnya informasi mengenai sistem operasi. Mungkin dari ini saya tangkap. Sistem yang mana? Mungkin secara terkait mungkin kadang tapi sampai sekarang kadang masih sangat dulu. Jadi kan iya dibuat itu asal bagi seperti ya orang sebenarnya dari pas sampai itu mempunyai nilai dan itu insya Allah sudah tiap hari lah. Terus lanjut implementasi nilai transparansi sudah diingatkan kepada bisnis. Nilai itu kan memang sudah diberikan ke mahasiswa. Kalau dengan mahasiswa harus tapi secara etika itu memang secara aturan kan memang tidak boleh ditunjukkan secara detail. Kita yang hasil kerja memang ada yang kurang keras dan kemudian apa ya karena tapi ya juga istilahnya kalau saya mungkin belum konfirmasi ya konfirmasi mesti konfirmasi benar benar tuh saya tuh merasa terus ya saya bisa dalam melakukan prestasi saya dengan kok ini banyak tim boleh tapi rasa saya tidak paham mungkin yang tinggi untuk kelas online bisa dikurangi karena kurang efektif dan kelas malam bisa dilakukan.
Yang kelas online kan kita hanya dua sebelumnya dan dua setelahnya. Kalau memang ada yang itu silahkan bisa. Saya SPP-nya kalau kecuali kalau yang sedikit ya. Kalau yang sedikit yang untuk kita sesuai kan mungkin kalau kelas malam kita nggak ada rencana kelas kecuali yang bisa kita sendiri gitu ya karena mungkin menginginkan ada saya nggak ada satu terus bisa ada satu untuk semester depan sebenarnya sehingga kecuali memang permintaan selesai. Kalau mungkin lagi tidak ada sistem baru bisa dilakukan pada ini jelas yang selanjutnya biasanya yang harus waktu di SKS dalam satu matkul namun hanya mulai dari 1,40 jam di mana ada banyak. Kalau ini di kemarin sempat menjadi pembicaraan sebenarnya. Kalau melihat kan tergantung mata kuliahnya juga. Kalau memang di grup kalau memang mahasiswa menghendaki lebih dari 1,5 jam atau sampai 2 jam itu sudah bisa disampaikan. Karena memang idealnya 3 SKS itu 2 tahun. Tapi kan melihat antusiasme mahasiswa dan juga tergantung tempat kuliahnya juga. Jadi kalau bilang 1,5 jam dikira kurang, dikira apa itu banyak waktu yang terbuang bisa disampaikan, maka itu selesai itu bisa disampaikan. Jadi yang penting ya kita itu semua komunikasi yang kita kalau memberi saran, memberi masukan dengan baik kalau semuanya bisa berjalan. Tapi kalau mahasiswa pengajian ya bisa yang bersangkutan tidak perlu. Ya. Kalau mungkin dari mulai ada fasilitas dengan kesalahan itu sebelum itu adalah ada komunikasi dan komunikasi itu untuk merawat keputusan itu kemudian itu harus menggunakan dialog. Ya apabila ada sesuatu yang tidak baik itu dikomunikasikan secara hierarki. Misalkan tadi dirasa salah satu poin mahasiswa tidak memahami materi pelajaran itu, itu dikomunikasikan dulu dengan teman satu kelas. Dengan cara nanti tidak mengerti hanya orang itu kan tidak bisa. Nah itu harus dikomunikasikan dulu secara hierarki dulu bahwa itu adalah teman-teman kelasnya. Oh kalau masing-masing nggak ngerti disampaikan hierarki di atasnya itu pakai dosen yang bersangkutan. Pak, Guru, mohon maaf, materi kurang jelas dan sebagainya. Apabila tidak ada tanggapan juga, baru naik hierarki di atasnya kepemimpinan prodi dan seterusnya. Di dalam menanggapi berbagai masalah ini, kunci utamanya adalah komunikasi secara santun dan melihat tingkat beragam. Kalau seperti perubahan jadwal ya, itu pasti kalau komunikasinya baik, mahasiswa juga memahami. Karena beberapa dosen kemarin ada kegiatan ada di ALSI. Nah, kalau mungkin tidak disampaikan secara komprehensif, pasti mahasiswa mungkinnya mengaktifkan rapat oleh padahal rapat aktivitas itu juga nanti kembali lagi untuk mahasiswa karena nanti aktivitas itu tercantum di ijazah pendidikan. Jadi intinya adalah komunikasi baik dari mahasiswa juga nanti dari dosen dan mungkin kalau ada rapat dan sebagainya bisa disampaikan ke mahasiswa secara lebih komprehensif. Jadi esensinya tidak terlewat seperti itu. Saya tentang pelayanan atau pertama permasalahannya pelayanan tanda tangan didikan kurang.
Jadi modelnya itu kadang ada mahasiswa itu yang meminta tanda tangan sebelum kan itu tutupnya sebelum jam 3 ya. Tapi sebelum jam 3 itu ada mahasiswa yang meminta tanda tangan tetapi kadang ditolak sama. Hasilnya sudah di luar jam kerja, itu ya harus dipahami juga. Mahasiswa juga harus tahu aturan dan SOP. Kalau jam kerja, kalau jam kerja memang sudah itu, ya berarti mahasiswa harus paham. Ya, saya ngerti lah, masa memaksa. Gitu kan, jadi ada aturan jam kerja. Kalau ada yang saya itu nggak ada terus Sampai jam 2. Ya, tidak sampai jam 3, jam 2 ini sudah jam kerja itu sudah selesai. Jadi wajar mereka untuk menolak karena sudah di luar jam. Itu itu juga harus paham. Kalau nggak sampai jam 3, jam 4 itu kita bukan terbang, ya, jam kerjanya. Ya, kalau kita sampai jam 3, ya, itu artinya itu sudah boleh. Ya, itu harus disampaikan. yang pertama dan sifatnya ini insiden kasusnya ya, dan tadi yang perlu kecuali kalau selama seminggu ya itu belum dapat atau tidak ada alasan yang jelas ya, dan kalau hanya sekedar sehari nggak ada itu nggak Ini dari Pak Andi. Ya, lanjut beberapa staf TU yang kurang ramah ketika ditanya bagi ini dari Bu ini ada tanggapannya. TU yang mana ini? Yang prodi atau yang fakultas? fakultas mesinnya Ya, fakultas Bu. Fakultas berarti kan di luar kewenangan kami. Jadi kemarin sebenarnya dari prodi juga sudah menyampaikan di maksudnya untuk ada kursus tentang customer excellence dan service excellence itu kemarin sudah ada beberapa yang sudah. Nah ini kalau juga dari diminta mungkin menyampaikan surat tadi sekaligus baik untuk ke WD3 atau langsung WD2 dan kita aja ya kita sampaikan satu apa dua apa termasuk. Ya. Jadi kalau sudah menyampaikan, mahasiswa menyampaikan nanti semua respon lagi dan kalau sudah ada usaha sudah diikutkan service excellence proses. Mungkin ke ketiga, memberikan informasi yang tidak detail dan membingungkan mahasiswa. Mungkin sudah cuma terkait pembahasan mungkin. Pembahasan sebenarnya fungsinya SOP-nya sudah jelas juga sangat ini. Jadi berarti mahasiswa yang kurang informasi kadang tuh mohon maaf ya. Sebenarnya data-data berkas yang perlu dilengkapi itu ini. Tapi kadang mahasiswa itu belum lengkap, belum ini ya. Kemudian disampaikan ke TU juga manusia, mungkin kadang capek, kadang ini. Ya sudah, ya. Berkas itu sudah clear semua sebenarnya. Tapi mungkin ada yang belum lengkap. Contohnya terakhir nih, mahasiswa FPI nilainya 7. Baik, sampai memberikan Polri, memberikan PA, memberikan PA, itu kita bingung semua rekor semua. Karena sudah terlanjur mendaftar sudah dan ternyata nilai D-nya ada 7. Dan yang terakhir ada yang nilai D. Saya yakin. Itu yang sama sebenarnya kenapa? Padahal yang masing-masing, padahal ada di tahun. Coba ini buat psikodir, BK itu beberapa saya yang mengasal kalau yang di sini kita itu BA. Kebetulan di mahasiswa saya yang
Ini jadi gimana? Ya, intinya mahasiswa sering lupa ya, ini daftar SMA, Ya, kayak gitu ya. Iya, sekarang Harus sudah ya, beda ya. pasti juga sudah jelas ya. Semuanya Di juga perkasan syaratnya ditempel di dari sini sudah di mana di web. lengkap, begitu terus orang yang sudah masuk ke itu ya itu ya angkat tangan ya itu aja. ini jadi bahan dia tambahan lain. Cukup selesai. Ya, cukup. Mungkin nanti ada begitu kalau pakai riba yang dari kita itu ada beberapa yang perlu saya sampaikan juga terkait yang disampaikan dari tadi kan itu kan dari mahasiswa dan pelajaran dari PU. Tapi mungkin ada beberapa yang perlu saya sampaikan yang itu menyangkut dari MIPA itu sendiri. Yang pertama mungkin secara status dari MIPA itu kan juga termasuk dalam struktural yang ada di dalam program studi. Jadi kalau nggak salah ini itu kan himpunan itu masuk dalam struktural. Jadi rasa juga dari himpunan itu juga memiliki kewajiban dan memiliki itu terhadap program studi sendiri. Jadi kalau memang dari program studi atau mungkin dari himpunan itu sama-sama memiliki sebuah kepentingan, saya rasa juga saling sama-sama membutuhkan antara program studi dan himpunan itu sendiri. Jadi di sini saya juga meluruskan terkait struktur organisasi dari EP itu sendiri yang mungkin secara tidak langsung kita merasakan itu di MIPA itu lebih di apa ya? Mungkin juga sekarang secara antusiasnya atau itu mungkin lebih dikesampingkan dari pihak program studi. Yang pertama itu, yang kedua mungkin terkait ya ini mungkin secara sifat juga sensitif, tapi juga perlu disampaikan juga mengenai FPPS. Karena FPPS itu sendiri kan saya melihat di panduan penyusunan FPPS itu kan juga ada poin yang menjelaskan terkait transparansi dan akuntabilitas. Yang mungkin di situ dari sifat transparan atau akuntabel itu mungkin penyusunan itu saya rasa juga dari himpunan sebagai kita sebagai wakil mahasiswa juga memiliki andil dalam penyusunan. Mungkin juga kita nggak bisa semua masuk dalam FPPS dari prodi, tapi mungkin yang secara program-program yang bisa kita masuk sebagai mahasiswa atau sebagai himpunan itu saya rasa juga himpunan perlu andil dalam penyusunan FPPS. Mungkin dari ini juga kemarin di bulan awal-awal kita berdiskusi itu juga mewanti-wanti untuk MIPA itu bisa masuk di bulan September itu memasukkan program kerjanya. Tapi ketika di AMT ada saran prodi itu tiba-tiba secara timeline itu saya mendengar jelas bahwasanya untuk MIPA memasukkan program kerjanya itu di bulan Agustus. Nah, kita juga sebagai mahasiswa, sebagai himpunan itu juga bingung. Kita masuk di bulan September atau di bulan Agustus. Yang pertama itu. Yang kedua, karena di bulan-bulan sebelumnya kita kan ada pembahasan dengan pihak kemahasiswaan dari ekonomi bangunan. Di situ kita juga menjelaskan semua keluhan yang ada dalam MIPA dan dari pihak kemahasiswaan juga memberikan keluhan yang ada di program studi yang bisa kita bantu. Kita juga membantu apa yang mungkin dibutuhkan dari program studi. Akhirnya dibentuklah di situ ada tim prestasi yang itu juga secara anggota itu semua itu kita ada dari HIMEPA. Otomatis kita juga peduli dengan program studi kita sendiri terkait mungkin akreditasi, terkait pelayanan dan lain-lain. Tapi juga dari kita dari HIMEPA juga setidaknya juga apa ya,
pengen hak kita mungkin sebagai mahasiswa juga terpenuhi. Jadi RPPS itu nanti juga menyangkut kepada program kerja kita, karena penyusunan RPPS itu nanti kan secara dana itu kan juga pengalokasiannya kan ada ya kepada mahasiswa. Mungkin terkait penguas, terkait lomba, terkait pendidikan dan lain-lain kan itu juga kita bisa masuk di dalam RPPS itu sendiri. Yang pertama yang mungkin terkait RPPS itu dan yang sedikit pengalaman mungkin dari himpunan sebelah Himatansi mungkin juga ada pengalaman yang juga kurang mengenakan di situ, bahwasanya periode kemarin di bawah kepemimpinan dari Mas Ikhlas, ketua umum dari Himatansi, di situ secara hubungan antara program studi akuntansi dengan program studi dengan himpunan akuntansi itu memang dari awal itu kurang baik gitu. Di situ ada keluhan bahwasanya pendanaan dari akuntansi itu beberapa ada yang nggak cair. Otomatis di situ dari pihak Himatansi ada audiensi dengan prodi, dan secara jawaban itu mungkin juga jawabannya hanya mungkin menenangkan dan tidak ada timbal balik di situ. Akhirnya dari pihak Himatansi itu minta mediator pada BEM. Akhirnya BEM naik ke dekanat, dan di situ dekanat langsung istilahnya mungkin menyidak dari prodi akuntansi. Tapi kan secara mungkin dari EP itu mungkin belum sampai ke tahap situ. Tapi mungkin itu juga menjadi pengalaman yang kurang baik, pengalaman yang seharusnya juga nggak sampai terjadi. Dan harapannya hubungan dari IMEPA dengan program studi itu juga sama-sama baik dan saling membutuhkan satu sama lain. Dan yang keempat mungkin secara pihak prodi mungkin mohon maaf bisa lebih menotis terkait program kerja kita, mungkin dari segi kehadiran di situ sebagai sambutan, sebagai pemateri, atau mungkin dari pihak MEPA itu meminta tanda tangan. Karena juga kalau kita selalu mundur, kita nanti juga akan bertabrakan dengan timeline yang selanjutnya. Dan kalau kita juga mundur nanti secara regenerasi atau kaderisasi nanti kita juga akan mundur juga. Mungkin sedikit yang perlu saya sampaikan terkait itu. Mungkin kalau dari Bu ini ya, terima kasih Mas Andi atas masukannya. Dan memang untuk RPPS seperti tahun kemarin sudah kita closing ya, dan untuk tahun ini sebenarnya ada tambahan beberapa program. Tapi ternyata itu tidak diaksesi oleh universitas ya. Nanti sebagai PIC-nya Mas Andi mungkin bisa menjelaskan. Kemudian untuk yang mundur-mundur tadi ya, kebetulan kami ya mohon maaf ya, kemarin ada beberapa agenda itu ya semuanya sudah tertabrakan, dan ya alhamdulillah sekarang bisa terkoordinasi dengan baik. Terus untuk masalah program Agustus sama September itu memang ini ternyata maju gitu ya. Kalau dulu September itu baru apa? Baru penyusunan. Kalau ini kan kemarin juga September ya, sama masih sama September, cuma ya beberapa program itu kan masih sama dengan yang dulu. Ini sebenarnya sudah kami manfaatkan. Tapi ternyata jika tidak diakses, tidak diakses. Ini nanti bisa dilanjutkan dengan mulai Mas Indi ya. Saya masih di sini. Mungkin ternyata harus ada tamu dari pegawai dulu dari Magetan, saya tidak datang. Kalau dilanjutkan di lain, maaf ya, tinggal itu toh. Enggak usah. Maaf ya, karena kamu dari Magetan nanti enggak apa-apa. Kasih ya. Ya, mungkin kan dari kita itu bisa duduk dulu. Kemarin itu juga
meminta pada pelatih dan mahasiswa itu bisa kalau memang itu ada hal yang sensitif dan yang itu nggak bisa dari kalau kita tidak cuma yang dari saya bisa itu Gini Mas, mungkin PSnya udah dilihat, tapi intinya gini, kalau masalah ini mau cukup ya, dan itu teknis. Tapi sebenarnya biasanya kita itu matching program. Kalau saya dulu mungkin matching program kan, misalkan kita punya pos, misalkan Fortis, mereka biasanya Fortis. Kalau diskusi, langsung ya biasanya mahasiswa. Ya, jadi kemarin juga di ACC. Jadi sebenarnya sama yang kemarin. Jadi seperti Fortis kan kemarin yang timbul sebelum asistensi kita nggak di ACC. Asistensi kayaknya nggak di ACC. Asistensi nggak di ACC. Terus kita juga ngajukan haknya ya. Investasi kita akomodasi mas sekarang akomodir tapi ya ada kan untuk itu enggak ya yang subsidinya belum pembentukan investasi jadi ada memang yang dulu sering maksudnya pos untuk mahasiswa sebenarnya kita ada semua tapi ada beberapa dengan lebih gitu ya dari pusat kan kita nggak bisa memaksa ya kita kan punya paku juga dan itu udah kita kan yang dipilih yang pastinya yang skala prioritas yang memang sebenarnya mendukung mahasiswa juga sih mendukung mahasiswa jadi intinya program kami selama setahun walaupun beda tahun anggaran ya kalau tahun anggaran dibuka kan Januari sampai Desember kalau kami dari Juli sampai Juni sampai Juni tadi ya. Hanya ini Pak juga aktif sih semangat Bu ini sebelum penyusunan RPPS ya besok ini udah mau masa jabatan akhir ya. Ya mungkin yang baru besok disampaikan setiap kami ada masa untuk penyusunan RPPS atau sebelumnya nggak masalah setelah musker boleh setelah musker disampaikan atau ke UNI ya ketua yang baru nanti nah program saya ini mungkin yang bisa kita kolaborasikan yang mana misalkan nah itu jadi harus aktif juga ya nah, saya lihat kemarin nggak sering ya ketemu jadi ini sebenarnya dari saya pribadi kalau kan memang sering mengajak BNI tapi selalu di situ kan memang dari BNI yang berhalangan Mas kita juga harus ada ini juga akhirnya dari kita kan secara komunikasi itu lewat dari pihak mahasiswa jadi apapun nanti dari prodi yang memiliki keluhan di situ kita juga bisa bantu dan keluhan dari BEMA itu juga kita komunikasikan kepada pihak mahasiswa dan pihak mahasiswa tentunya juga mungkin memfollow pada apa dari prodi itu sendiri. Jadi komunikasi kami terkait antara BEMA dengan kalau dulu ya waktu saya di Amanati juga ya itu sempat ngomong Bu ini juga nih. Dulu ada beberapa yang ketua tuh aktif beberapa periode itu aktif bahkan ketemu tuh hampir tiap hari ya hampir tiap hari saya dan enggak paling enggak itu ada niatan untuk bertemu dan membicarakan sesuatu. Kemarin juga contohnya waktu saya mau berbuku ini lumayan gitu. Nah situ kan juga saya kan juga yang pertama silaturahmi yang kedua kan ada teman dari mahasiswa itu. Ini dari ini timingnya sering sampai berapa waktu 1 bulan sampai 2 hari gitu ya kan 1 hari insya Allah Bu Eli juga dan saya juga sering nggak ketemu juga nih karena ada aktivitas sendiri tapi juga ada kesempatan untuk bertemu gitu dengan saya disepakati
mohon Bu kalau tidak bisa apa misalkan tidak ada lagi besok lagi kapan nah gitu ya. Tapi aslinya ya, tapi misalnya nanti setelah nggak dari mahasiswa lagi ya. Oh dulu saya mau bertemu dengan kapal biasa sebenarnya ini yang salah. Sampai ini sebenarnya tidak sampai terkait ini sebenarnya seperti dari sampaikan kemarin itu kan kita ada sekelas di situ kan kita mengundang dari pihak dekana Pak Anton kan dirangkum di situ kan sudah tidak ada sambutan dari pihak Pak Rodi tapi sebelumnya kita itu membawa bahwasannya kalau membawa untuk satu tahun itu harus mungkin ada delegasi dari pihak kita juga bingung antara kemarin itu kita lari itu kalau mati salah satu yang ketua umum harus juga tidak dikalah atau kita nunggu delegasi kan nggak ada komunikasi itu guys. Nah karena saya nggak dibalas setelah jam 9 atau jam 10 itu acara sudah pertengahan ini baru konfirmasi bahwasanya berarti nggak bisa ada aturan tetap padahal kita udah sebelumnya komunikasi itu kan memang nggak ada. Nah itu terkait komunikasi mungkin dari itu. Menggunakan moris ya. Sebenarnya kita ingin. Bisa diperbaiki bisa. Sebenarnya itu dari luar sisi ada. Antara Jepang sama Prodi itu kan karena juga kita di jalan itu kan karena Prodi juga akomodasi dan akomodasi yang lainnya dari Prodi. Kita nanti itu program kerja kita itu memang itu serangkaian atau susunan dari TPS. Jadi Prodi menemukan goalsnya kita juga bisa membantu. Ya, intinya ya maaf ya nantinya memang itu ada hal-hal yang memang perlu diperbaiki ya komunikasi yang baik dan saya nanti juga akan sampaikan ini terkait ini ya, tetapi juga dari satu sisi kita ingin memperbaiki komunikasi yang baik dan karena mahasiswa ya mestinya harus sering-sering ya sering-sering dengan Bu Eni gitu. Dan apalagi saya dapat masukan mungkinnya dari waktu akreditasi ya. Saya dapat masukan dari tim akreditasi ya dari UPM. Intinya apa maksudnya? Tidak ada itu pada saat jalan akreditasi. Pada saat lemburan. Kita tuh padahal tuh wah semua loh Mas dari yang ya kita membutuhkan support juga dari IMEPA gitu. Tapi ternyata kami tunggu tuh nggak ada yang hadir gitu. Bahkan sampai hari H ya, sampai hari H. Jadi itu gimana? Sedikit klarifikasi. Karena kan akreditasi dan ikutnya pada kemarin di daerah kamu. Nah itu sedikit klarifikasi dari saya. Karena kan saya juga sebagai pemilihan umum dari ibu yang melalui Pak situ itu sebenarnya tidak ada komunikasi terkait akreditasi. Akhirnya saya tahu itu dari pihak eksternal, dari Mbak Fiska. Ya mungkin jadi itu sudah dikomunikasikan ternyata dari pihak Prodi dengan Pak. Tapi itu nggak turun pada jalan di bawah. Nah akhirnya setelah jalan di situ dari saya tahu itu saya minta kalau begitu harus dilibatkan dari himpunan. Tapi karena udah periode sebelumnya ya kayak banget beneran di Nepal tuh sampai pagi sampai malam beneran ya sampai malam pun di sini standby tak kami minta tolong enggak standby. Karena juga mungkin kesadaran dari kemarin yang terlintas di periode ini salah komunikasi juga mungkin dari saya pribadi itu juga harus membenahi itu terkait komunikasi dan feedback antara kita dan Prodi dan dari kemahasiswaan juga membutuhkan terkait ilustrasi terkait mungkin SDM untuk pengabdian di situ ya saya harus memberikan yang terbaik buat ilustrasi dan SDM yang diberikan kepada pengabdian. Jadi hal-hal yang dari kemarin kurang mengenakan saya juga nggak mau terulang lagi gitu ada komunikasi. Tapi udah tahu ya. Dan memang cukup kecewa sih saat itu ya. Saya sudah mengalami di situ. Punya ubel ya, dan manfaatnya memang untuk semua ya.
akademika. Kecewaan terkait itu sih. Jadi seharusnya saya ya mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Insya Allah nanti ketemu lagi di akreditasi tahun 2008 ya. Tahun 2028 ya. 2028. Nah, kuliah udahnya udah nikah semua ya. Ya, kita tidak kerja semua. Ya itu ya. Udah cukup nih. Udah cukup. Sebenarnya makasih saya yang memberikan akademik juga. Dengan cara selanjutnya memberi kenangan kepada Dr. Meva yang juga sudah membaca pikiran. Oke. Semua saya satu tipe tahu. di sini di sini. Oh, saya Oh, sangat pintar. Sebagian di sini apa-apa. sini tidak Nah, ini belum. Satu, dua, tiga. Terima kasih. Terima kasih Meva yang berkas semua. Oh iya. Kasih. Maaf, terlambat saya. Gak apa-apa. Ngejar dulu sedikit. Ini baru ngasih. Semua yang sukses semua. Angkatan berapa Oh iya ya. Ini ya. Nah, ya kasih ya Mbak.